kalau metode yang pertama. Jelas banget karena. Sekarang kita lihat bagaimana cara melakukannya. Jadi misalnya kayak soal tadi ya, kita punya T, ada banyak T, ada banyak DU. Nah ini kita harus memastikan mana fase eliminasi, mana fase absorpsi. Kalau kita nggak gambar, memang agak susah. Tapi biasanya kalau kita bikin soal, kita udah memastikan bahwa 3 di bawah itu adalah eliminasi, 3 di awal itu adalah absorpsi. Jadi kalau kita mau memastikan, gambar dulu. Nanti ketika praktikum gambar. Jadi sebelum Anda pakai metodenya, Anda gambar dulu di kertas yang logaritma, baru ketahuan titik mana yang boleh untuk eliminasi, titik mana yang bisa untuk absorpsi. Jadi kalau nggak ada, karena di soal kan kita udah nggak gambar ya, soal yang saya berikan, misalnya kalau saya ujian atau Anda punya data, maka Anda bisa memilih 3 titik terakhir itu sebagai fase eliminasi. Caranya sama, data X-Y-nya sama kalau lagi ekspresi, berarti X-nya adalah T bintang, Y-nya adalah len DU per delta T. Sampai di situ sama, Anda nggak akan, kalau yang tadi yang pertama, metode intravaskular Anda paham, berarti Anda tetap akan paham ketika mendapatkan K di sini. Cuman bedanya clear, titiknya harus titik pada fase eliminasi. Nah setelah itu baru masalahnya. Jadi setelah itu Anda akan punya persamaan regresi. Persamaan regresi itu akan begini. Hai. Jadi Anda punya persamaan regresi yang pertama untuk mendapatkan nilai K. Bagaimana untuk mendapatkan nilai K-nya? Maka Anda harus bikin ekstrapolasi. Dari apa? Dari T pada fase absorpsi. Jadi untuk mendapatkan nilai KA, Anda akan melakukan ekstrapolasi dari kurva dari linear plus ya, dari garis yang pertama ini, dari garis persamaan regresi yang pertama. Diekstrapolasikan melalui apa? Dengan T pada fase absorpsinya. Itu nanti Anda akan dapat nilai CP, Anda akan dapat nilai Y di sini. Dengan memasukkan nilai X-nya. Anda akan dapat nilai len DU per delta T ekstrapolasi pada 3 titik pada fase absorpsi. Kalau pada data darah namanya CP ekstrapolasi. Anda masukkan X-nya berapa? Jadi misalnya data itu X-nya 1, berarti Anda masukkan T bintangnya dari 1 berarti berapa? T bintangnya adalah 0,5. Anda masukkan 0,5 ke persamaan regresi yang pertama. Ketemu nilai Y-nya. Y itu adalah Y ekstrapolasi pertama pada saat T bintang 0,5. Dapat 2, yang berikutnya dapat yang kedua dan ketiga. Setelah itu Anda kurangi, residualkan dengan DU per delta T pada 3T yang pertama. Contohnya aja ya. Kalau sampai sini kan sudah paham ya? Di sini kan udah oke. Yang belum oke yang pertama. Itu nggak iritnya? Bisa. Jadi setelah Anda dapat persamaan yang pertama, Anda harus mencari 3 titik pada fase absorpsi. Kemudian Anda masukkan X pada fase absorpsi ini, Anda masukkan ke dalam persamaan regresi yang pertama. Jadi ini Anda masukkan ke persamaan yang pertama. Untuk dapat apa? Untuk dapat data DU per delta T ekstrapolasi. Yang di mana itu letaknya? Yang di sini. Jadi masukkan dulu 0,5 ke X,
masukkan 1,5 ke X, masukkan 2,5 ke X. Anda dapat nilai Y-nya. Y dalam bentuk len, DU per delta T. Anda antilengkan, ketemu DU per delta T ekstrapolasi. Misal, ketemunya ini adalah 15, ini kurang ya, 45. Misal, Anda ketemu nilai DO per delta T faktornya ketemu sekian. Setelah ini nggak selesai, belum boleh diregresi. Anda harus cari berapa nilai DU per delta T residual. Dikurangi. Kurangi 45 dikurangi 10, 30 dikurangi 15, 25 dikurangi 20. Baru Anda lengkan, baru Anda regresikan. Dengan T bintang ini ketemu persamaan regresi yang kedua. Jadi Anda punya DO per delta T residual, Anda kurangi. Ekstrapolasi tadi hasil yang dari sini dikurangi dengan DO per delta T yang sebenarnya. Dapat DO per delta T residual. Lalu Anda lengkap DU per delta T residual. Ketemu nilainya berapa? Persamaan regresinya yang mana? Fase absorpsi tetap 0,5, 1,5 dengan 2,5 dilengkan dengan diversuskan dengan len DU per delta T residual. Ketemu persamaan regresi yang kedua, ketemu nilai KA. Udah, sebenarnya intinya cuma itu. Mau pakai sigma minus, mau pakai metode midpoint time atau laju ekspresi sama. Nggak perlu belajar rumusnya wes. Yang rumus yang panjang-panjang ini kan cuma untuk mendapatkannya. Kan panjang. Tapi untuk dapat nilai KE-nya gimana? Sama. Untuk dapat nilai KE-nya kalian bisa lihat dari rumusnya aja. Anda bisa pakai rumusnya dari yang sini untuk mendapatkan nilai KE-nya. Baik itu sigma minus maupun untuk yang laju ekspresi bisa pakai rumus ini. Rumus aslinya ini. Tapi kalau Anda mau cari di pustaka itu agak susah untuk dapatkan nilai persamaannya, untuk mendapatkan yang per orang terutama itu susah. Jadi siapa punya? Oh belum masih ada. Sebentar, nanti ini contoh soalnya kita bahas yang tengah. Saya tunggu sedikit lagi. Nah kalau dari sini dengan data yang per oral ya, dari data ini Anda tahu sebenarnya mana fase absorpsi, mana fase eliminasinya. Jadi kalau Anda lihat nilai DU-nya aja udah kelihatan naik kemudian turun. Nanti kalau Anda hitung DU per delta T-nya juga sama, nanti dia akan naik kemudian turun. Setelah itu Anda pastikan yang mana yang eliminasi, yang mana yang absorpsi. Nah bedanya dengan metode yang kedua, ini nanti saja. Kalau metode yang kedua itu gambarnya tidak seperti per oral pada fase pada kompartemen 1 data-data. Gambarnya akan seperti ini. Anda tidak akan bisa memastikan yang mana absorpsi, yang mana eliminasi sebenarnya. Hanya Anda bisa lihat fase-fase absorpsi itu biasanya adalah fase-fase awal yang jarak titiknya itu nggak jauh. Kenapa? Karena dia memastikan bahwa fase absorpsinya harus masuk. Pasti pengambilannya lebih singkat waktunya. Jadi kalau eliminasi karena dia panjang, bisa 7 kali T setengah, maka dia akan mengambil titiknya agak renggang, jauh. Jadi kita bisa lihat itu absorpsi atau bukan. Nah makanya kenapa metode ini itu lebih disukai, nggak ada fluktuasinya. Jadi hasilnya pasti akan turun terus. Mau dia per oral, mau dia intravena. Kalau data sigma minus. Karena kan pasti diulangi kan DU. Kalaupun dia per oral, tetap aja diulangi kan DU pasti akan turun terus, cuma di awal dia turunnya tidak akan signifikan. Jadi pada fase absorpsi dia turunnya tidak akan banyak, ini adalah fase absorpsinya, turun-turun perlahan. Tapi ketika fase eliminasi turunnya lebih tajam, itu adalah fase eliminasi. Ya nanti kalau Anda praktikum, kok hasilnya gambarnya nggak sama seperti per oral ya Bu? Itu berarti datanya Anda pakainya metode sigma minus. Kalau Anda pakai metode MPT, datanya seperti per oral data darah. Tapi biasanya nanti hasilnya nggak karu-karuan, naik turun. Kalau per oral itu agak susah ininya. Apalagi sampelnya kan banyak banyak noise di sampelnya. Entah itu si pasien, si probandusnya itu nggak puasa atau lupa, dia
jadwal terakhir makannya kapan, atau pengaruh-pengaruh yang lainnya, sehingga nanti hasilnya mungkin tidak akan baik. Nah, biasanya akan digiring ke sini ngerjainnya supaya tetap kurvanya bagus dan tetap bisa menentukan mana absorpsi, mana eliminasi. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika belum 7 kali setengah, maka harusnya Anda menggunakan yang laju ekspresi, bukan menggunakan ini. Jadi ketika menggunakan ini itu karena perkecualian aja, supaya paling tidak Anda latihan menghitung parameter farmakokinetika. Karena kalau nggak pakai ini nanti malah nggak dapat data apa-apa, nggak bisa bahas apa-apa. Bisa sebenarnya dibahas bahwa kenapa nggak dapat parameter, karena datanya ya tidak bisa menggunakan metode yang seharusnya. Kalau yang ini sama dengan seperti ini, jadi Anda nanti datanya kan begini, maka Anda tetap akan menentukan 3 titik pada fase eliminasi. Ini tetap ada lengkap. Kemudian Anda akan menentukan 3 titik pada fase absorpsinya. Sama, tapi ini adalah T sama DU hingga min itu. Jadi Anda akan masukkan T-nya langsung, T yang pertama misalnya. Anda masukkan ke dalam persamaan regresi yang pertama. Sehingga Anda akan dapat nilai DU hingga min DU ekstrapolasi. Setelah ketemu ini, Anda akan dapat nilai DU hingga min DU residual. Setelah itu Anda len DU hingga min DU residual. Ketemu persamaan regresi yang kedua. Jadi Anda akan dapat nilai sama. Jadi kalau ada data darah, pasti ada. Kalau data darah, ini adalah CP, CPT ekstrapolasi, CPT residual, len CPT residual. Darah yang kemarin yang ujian. Jadi kalau itu Anda dapat konsepnya, ini juga dapat, cuma beda X sama Y-nya aja. Tapi harus diekstrapolasi, harus diresidual. Kenapa kalau diresidual, Bu? Karena ini kurvanya lebih tinggi. Ekstrapolasinya kan lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan yang nilai aslinya. Jadi kita akan mengurangi antara yang atas dengan yang bawah. Kalau Anda paham prinsip ini, nanti setelah UTS Anda belajar kompartemen 2, Anda lebih paham. Karena kompartemen 2 itu untuk per orang ada 3 fase. Eliminasi, distribusi, dan absorpsi. Anda melakukan 2 kali ekstrapolasi. Jadi yang pertama untuk dapat distribusi dari eliminasi, dapat absorpsi dari distribusi. 2 kali ekstrapolasi, 2 kali residual. Punya 3 persamaan regresi. Jadi dapat K, terus dapat KD, K distribusi itu KD, namun bukan KD XDNT ya. Baik, ini dulu ya, karena waktunya habis, nanti ada. Dadah. Nah, ini praktikum yang berikutnya, praktikum bentar lagi.